Yosua juga mengatakan, Yosua di dalam pasal 24 ayat ke-27 mengatakan bahwa batu ini akan menjadi saksi bagimu dan dia telah mendengarkan firman Tuhan. Artinya apa? Tradisi masalah batu menjadi saksi ini dan menghormati batu ini sudah ada sebelum Islam ada. Artinya sebenarnya mereka yang menuduh kita menyembah batu itu hanyalah mereka yang menyebarkan kebencian kepada kita. Oke, shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Jimmy Hiwa di channel kita ini. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan sebuah batu. Dan di sini kita akan komentari dari pernyataan atau pembahasan dari Ibu Rifa. Dia adalah salah seorang muslim yang lumayan terpandang di tempat mereka, dan kita tidak bisa membahas terlalu banyak tentang dia, siapa dia, nanti kita akan tahu suatu saat nanti. Dan mungkin teman-teman juga akan mengetahui siapa dia di lingkungan media sosial juga. Di sana dia sering muncul kota teman-teman. Oke, teman-teman yang terkasih, di sini yang kita akan bahas adalah komentar yang menyatakan mereka menyembah batu, dan di sini dia mengklarifikasi. Tetapi kenapa saya harus membahas video ini ya? Dia sebenarnya memang mengomentari atau mengklarifikasi perkataan orang atau pertanyaan orang, kenapa kalian menyembah batu. Nah teman-teman yang terkasih, kenapa saya harus angkat ini? Tentunya ada kekeliruan, menurut saya ada sedikit kekeliruan di dalam pernyataannya tentang kitab Yosua. Nanti kita akan bahas ke sana. Oke, sebelumnya kita coba lihat video yang disampaikan oleh seorang Ibu Rifa. Oke teman-teman, mungkin sebagian kita pernah mendengarkan bahwa umat Islam katanya dituduh menyembah batu. Hal ini mudah sekali dibantah bahwa tidak ada di dalam Al-Quran dalil yang mengatakan bahwa Allah itu adalah batu. Tidak ada perintah wajib mencium batu Hajar Aswad. Yang ada adalah kita disunahkan mencium batu Hajar Aswad karena di dalam hadis yang saya kutipkan di sini bahwa batu Hajar Aswad akan menjadi saksi kelak bagi siapa saja yang menyentuh. oke teman-teman, dia menyatakan bahwa di dalam Al-Quran atau di hadis mereka itu sebenarnya tidak ada yang menyatakan bahwa batu itu adalah Allah. Oh, memang benar itu adalah batu, memang itu batu murni seperti yang dikatakan oleh ibu ini. Tetapi di dalam kenapa mereka harus menciumnya, sebenarnya itu bukan menyembah, mereka menciumnya teman-teman, supaya kita juga bisa pahami. Dan di dalam hadis mereka di sini mereka mengatakan bahwa demi Allah akan mengutus batu tersebut tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata. Artinya batu tersebut adalah yang akan menjadi saksi atau yang diutus oleh Allah, dan batu tersebut akan memiliki mata. Terus kita lanjut teman-teman, pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat. Artinya dia akan memiliki mata suatu saat nanti ketika hari kiamat teman-teman. Memiliki lisan sehingga dia dapat berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Dan ini yang menjadi alasan mereka kenapa mereka harus menciumnya teman-teman, karena batu itu akan menjadi saksi suatu saat nanti ketika hari kiamat. Mereka ibu ini mengatakan, dan dia berdasarkan di dalam hadisnya juga. Oke teman-teman, ya itu adalah ajaran mereka. Kita tidak boleh berargumen terhadap ajaran mereka. Memang itu kepercayaan mereka kok, itu iman mereka terhadap ajaran mereka. Oke teman-teman, kita lanjut ke alasan saya kenapa saya harus angkat topik ini, kenapa kita harus bahas video ini. Dan kita lanjut apa yang dikatakan oleh ibu ini. Apakah itu hanya tradisi di dalam Islam? Oh, tentu tidak. Sebelumnya umat Yahudi yang mengimani kitab Yosua juga mengatakan, Yosua di dalam pasal 24 ayat ke-27 mengatakan bahwa batu ini akan menjadi saksi bagimu dan dia telah mendengarkan firman Tuhan. Artinya apa? Tradisi masalah batu menjadi saksi ini dan menghormati batu ini sudah ada sebelum Islam ada. Artinya sebenarnya mereka yang menuduh kita menyembah batu itu hanyalah mereka yang menyebarkan kebencian kepada kita. Oke, sesuai yang dikatakan ibu ini, tradisi menyembah batu itu sudah ada sebelum Islam ada, atau sebelum diajarkan oleh Islam. Mungkin seperti itu sederhananya. Oke teman-teman, sebenarnya itu bukan menyembah ya.
perlu kita catat bahwa itu bukan menyembah, tetapi batu di situ adalah yang dikatakan oleh Yosua atau yang di dalam kitab Yosua itu adalah sebagai saksi. Coba kita baca dan simak secara bersama-sama ya teman-teman di kitab Yosua 24 ayat 27. Ini bagian kita, tadi bagian Islam, tetapi ini bagian kita dan kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, di dalam kitab Yosua 24 ayat 27 di bagian tafsiran baru, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangka Allah. Artinya sebelum ini akan mengetahui sejarah munculnya kata-kata ini atau ayat ini. Sebenarnya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini dibahas dari kenapa muncul kata-kata ini ada sebuah perjanjian bangsa Israel itu kepada Allah. Dan kenapa Yosua mengangkat atau mendirikan batu ini adalah itu merupakan sebuah tanda perjanjian yang akan menjadi saksi kepada mereka, baik bangsa pada waktu itu sampai ke anak cucu mereka suatu saat nanti. Itu sebenarnya maksudnya dan perbedaan dengan batu Hajar Aswad itu. Batu Hajar Aswad itu akan menjadi saksi suatu saat nanti pas kiamat. Dan kalau kita kaitkan dengan kita orang Kristen, yang menjadi saksi itu adalah Yesus Kristus sendiri, dan Dia yang akan mengadili kita ketika kita nanti diperhadapkan atau kita diadili suatu saat nanti ketika hari kiamat. Dan Dia akan menjadi hakim di antara kita. Oke teman-teman, perbedaan antara kedua batu ini sebenarnya itu yang dikatakan di dalam lingkungan Islam atau batu Hajar Aswad itu adalah sebenarnya dia lebih merujuk pada kesaksian sampai nanti di hari kiamat. Dan berbeda di dalam kitab Yosua. Di dalam kitab Yosua, tekanan yang ditekankan di situ adalah batu yang didirikan oleh Yosua itu adalah merupakan sebuah tanda perjanjian, pengakuan bangsa Israel atau mereka akan berjanji dan tidak mengikuti Allah lain ketika mereka masuk atau menyeberang sungai Yordan waktu itu. Dan itu yang akan menjadi saksi bagi mereka, karena di lingkungan Yeriko atau ketika mereka masuk ke tanah Kanaan waktu itu kan, di situ kan banyak penyembahan berhala, dan di situ untuk mewaspadai mereka karena sebelumnya sudah ada kejadian tetapi sudah ada kejadian mereka di mana nenek moyang mereka juga sudah sempat menyembah Allah atau berhala atau selain dari Allah yang benar. Maka di sini mereka mengangkat atau Yosua berbicara kepada mereka bagaimana respon mereka terhadap Allah, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka atau bagaimana mereka menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Dan di sini adalah mereka mengaku atau memiliki pengakuan bahwa mereka akan setia kepada Allah. Dan Yosua berinisiatif atau membangun sebuah batu atau mendirikan sebuah batu itu sebagai tanda atau saksi bagi mereka. Dan kenapa dikatakan di sini? Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Artinya di dalam batu itu bukan di dalam batu, bukan dari dalam batu tersebut, melainkan batu adalah lambang atau sebuah tanda perjanjian mereka kepada Allah, di mana mereka mengaku bahwa mereka akan setia. Itu sebenarnya maksud dari batu tersebut. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga supaya lebih sederhana kita coba baca di dalam tafsiran lama juga. Maka kata bukan di tafsiran lama, di bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih paham. Sesudah itu berkatalah Yosua kepada semua orang itu, batu ini menjadi saksi kita. Semua kata-kata yang diucapkan Tuhan kepada kita sudah diucapkan di depan batu ini. Jadi batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kalian untuk mengingatkan kalian supaya tidak melawan Allah. Nah, ini sangat jelas ya teman-teman. Mengingatkan di situ bukan berarti dia akan berbicara atau batu tersebut akan berbicara, tetapi ketika batu itu atau mereka memandang batu itu, maka mereka akan sadar akan janji mereka kepada Allah. Nah, salah satu contohnya di sini saya memakai jam gini. Jadi ini cuma ilustrasi teman-teman.
Di sini saya memakai jam, dan andaikan jam ini ada pemberian dari salah seorang teman, dan di dalam jam ini saya mengikat sebuah perjanjian, atau teman saya mengikat satu perjanjian di mana saya akan setia menjadi sahabatmu sampai selama-lamanya. Dan ketika saya melihat jam ini, ketika saya sudah pakai dan melihat terus jam ini, bukan fungsi dari manfaat sehari-hari dari jam ini, tetapi di balik itu adalah ada makna, ada ikatan janji di jam ini. Demikian pula apa yang disampaikan di dalam kitab Yosua 24 ayat 27 di sini, di mana itu adalah sebuah tanda atau janji mereka kepada Allah. Itu sudah maksud dari kitab Yosua ini ya teman-teman. Dan minta maaf buat ibu Ibu Rifa yang mengatakan bahwa sama tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan orang Islam. Oke, sama, tetapi yang perlu dihindari di sini adalah kata menyembah. Kami di ajaran kami orang Kristen, di dalam Alkitab kami bukan disembah batu tersebut, melainkan itu sebuah tanda peringatan. Tetapi beda dengan ajaran yang disampaikan oleh ibu atau yang di dalam hadis tadi. Di situ adalah mencium, dan barang siapa yang memegang, dan batu itu akan menjadi saksi kepada orang-orang yang benar-benar memegangnya dengan erat. Itu adalah batu hadis, dan itu akan menjadi saksi ketika di akhir zaman. Tetapi di batu ini adalah menjadi saksi di lingkungan bangsa Israel, dan itu batu cuma sekadar tanda dan tidak ada makna lain-lain selain dia adalah tetap batu, wujudnya tetap batu, ya tetap batu, tidak akan berubah. Tetapi ikatan janji di situ ada. Minta maaf ibu kalau mungkin menyinggung atau mungkin kata-kata saya masih banyak kurang jelas atau merasa kayak mematahkan argumen ibu. Bukan begitu, tetapi saya cuma meluruskan apa yang saya ketahui atau apa yang saya sudah pelajari dari Alkitab saya sendiri. Minta maaf, saya tidak ada maksud untuk mengomentari agama atau ajaran ibu ya, tetapi ini saya cuma meluruskan. Demikian video dari saya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.